Shalom, selamat pagi. Walaupun cuaca di sana lagi mendung, tapi biarlah hari ini jangan hati kita ikut mendung. Biarlah kita tetap bersuka cita karena pada hari ini kita menyembah Allah yang luar biasa. Haleluya, amin. Mari kita berdoa, menyerahkan ibadah kita pada hari ini. Bapa dalam kerajaan surga, kami bersyukur untuk kebaikan Tuhan di dalam setiap kehidupan kami. Cinta kasih Tuhan terus kami rasakan di dalam kehidupan kami. Kami bangga punya Allah seperti Engkau. Terima kasih Bapa di surga, kami menyerahkan penyembahan kami pada hari ini dalam tangan-Mu sebab Engkau Allah yang luar biasa. Kami hadir pada hari ini, Tuhan lawat, Tuhan memberkati setiap kami. Yang lemah dikuatkan, yang sakit dipulihkan di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah kuasa-Mu mengalir dalam setiap kehidupan kami. Itu bungkus tempat ini dengan kuasa darah-Mu ya Bapa di surga. Kami juga berdoa untuk setiap jemaat-Mu yang dalam perjalanan ke tempat ini. Tuhan tibakan mereka di tempat ini tanpa kekurangan suatu apapun. Kami berdoa menyerahkan ibadah kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kami buka ibadah kami. Haleluya, haleluya. Hari di bait kudusnya, saat umat mencari wajahnya, berseru, berdoa, bersujud menyembah, dan menikmati kehadirannya. Tuhan mau dekat, Tuhan mau dekat dengan umatnya yang datang dengan senang hatinya, bersujud, berseru, bersujud menyembah, dan menikmati kehadirannya.
Penuhi bayiku dan bersungguh banyak baru yang ku nampak ada kemuliaan. Hadiratmu memenuhi hadiratmu, hadirat kudusmu penuhi bayiku
kita masih tetap memuji Tuhan sebab Dialah yang layak menerima pujian kita. Amin. Masuki gerbangnya dengan hati yang sungguh, halamannya dengan pujian. Katakan hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebagai Ku masuki gerbangnya, ku masuki gerbangnya dengan hati yang sungguh, halamannya dengan pujian. Katakan hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebagai masuki gerbangnya dengan hati yang sungguh, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebagai ku masuki gerbangnya. masuki gerbangnya dengan hati yang sungguh, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebagai sebab yang dirasakanku, ku bersuka sebagai dia dirasakanku, dia dirasakanku, ku bersuka sebagai Dia dirasakanku, dia dirasakanku, dia dirasakanku, ku bersuka sebagai haleluya. jadi dirasakanku, dia dirasakanku, ku bersuka sebagai Dia dirasakanku, sekali lagi. Haleluya. Sebelum jemaat Tuhan duduk, beritahukan di samping kiri kananmu, katakan Tuhan Yesus mengasihimu. Haleluya. Jemaat Tuhan dipersilakan dulu. Kibasanya kita akan dilawat oleh kebenaran firman Tuhan. Mari kita persiapkan hati kita. Engkau Tuhan yang setia, sumber kekuatanku. Engkau Yesus, juru selamatku, harapanku, jawabanku. Yesus, kau segalanya bagiku, Tuhan dan Rajaku. Kasih sayang-Mu melimpah di dalam hidupku, selalu tebusku, bebaskanku, sembuhkan aku. Ku percaya mujizat-Mu ku alami sekarang ini. Engkau Tuhan yang setia, Engkau Tuhan yang setia.
Tuhan untuk berdiri. Bapa di sorga, Bapa yang kami muliakan dan kami agungkan di dalam anak Yesus Kristus. Pada hari ini Tuhan kami mengucap syukur untuk kebaikan dan kasih setia Tuhan yang terus melimpah di dalam kehidupan kami. Kami sadar Tuhan kalau kami boleh ada pada pagi hari ini Tuhan untuk memuji dan menyembah Engkau itu semua karena anugerah Tuhan di dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus, tolong setiap pribadi kami ya Bapa. Biarlah kebenaran firman Tuhan yang akan kami dengar ini Tuhan boleh menguatkan setiap pribadi kami ya Bapa. Hamba-Mu serahkan jam pemberitaan ini ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Engkau sendiri yang berkuasa dan mengurapi setiap pribadi kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Saya berterima kasih kepada Bapak Gembala yang telah memberikan kesempatan untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan, terkhususnya di bulan ini, di minggu yang terakhir dan di hari yang terakhir, khususnya pada bulan 2 ini. Kita bersyukur untuk semua yang Tuhan buat di dalam kehidupan kita. Kita percaya kalau kita boleh ada itu semua karena anugerah Tuhan. Amin. Kita akan sama-sama belajar dari kebenaran firman Tuhan yang saya beri tema pada hari ini, yaitu hidup di dalam ucapan syukur. Mari jemaat Tuhan membuka Alkitabnya yang terdapat di dalam 1 Tawarik pasal yang ke-17 ayat yang ke-16 sampai ayat yang ke-27. Sekali lagi di dalam 1 Tawarik pasal yang ke-17 ayat yang ke-16 sampai ayat yang ke-27. Jika jemaat Tuhan telah mendapatkannya, kita akan membacanya secara silih berganti. Saya akan membaca ayat yang genap dan jemaat Tuhan akan membaca ayat yang ganjil, demikian seterusnya. Lembaga Alkitab memberi judul Doa Syukur Daud. Lalu masuklah Raja Daud ke dalam, kemudian duduklah ia di hadapan Tuhan sambil berkata, "Siapakah aku ini, ya Tuhan Allah, dan siapakah keluargaku, sehingga Engkau membawa aku sampai sedemikian ini?"
yang dapat ditambahkan Daud kepadamu dalam hal engkau memuliakan hambamu? Bukankah engkau yang mengenal hambamu ini? Ya Tuhan, oleh karena hambamu ini dan menurut hatimu, engkau telah melakukan segala perkara yang besar ini dengan memberitahukan segala perkara yang besar itu. Ya Tuhan, tidak ada yang sama seperti engkau dan tidak ada Allah selain engkau menurut segala yang kami tangkap dengan telinga kami. Dan bangsa ada di bumi seperti umat Israel yang pada demi membebaskannya menjadi imannya untuk mendapat nama bagimu dengan perbuatan-perbuatan yang besar dan dahsyat dan dengan membawa bangsa-bangsa dari depanmu yang telah kau bebaskan dari Mesir. Engkau telah membuat umatmu Israel menjadi umatmu untuk selama-lamanya, dan engkau ya Tuhan menjadi Allah mereka. Dan sekarang firman kita kepada selama-lamanya jadi engkau ucapkan dengan nama ini dan menjadi korbannya dan tempat semuanya berjaga-jaga. Maka namamu akan menjadi teguh dan besar untuk selama-lamanya, sehingga orang berkata, Tuhan semesta alam, Allah Israel adalah Allah bagi orang Israel. Maka keluarga hambamu Daud akan tetap kokoh di hadapanmu. Sebab engkau ya Allahku telah menyatakan kepada hambamu ini bahwa engkau akan membangun keturunan kaumnya. Itulah sebabnya hambamu ini telah memberanikan diri untuk mengajarkan doa ucapan. Oleh sebab itu, ya Tuhan, engkaulah Allah yang oleh sebab itu, ya Tuhan, engkaulah Allah dan telah menjanjikan perkara yang baik ini kepada hambamu. Kiranya kau sekarang berkenan memberkati keluarga hambamu ini supaya tetap ada di hadapanmu untuk selama-lamanya. Sebab apa yang kau berkati ya Tuhan, diberkati untuk selama-lamanya. Amin. Puji nama Tuhan untuk pembacaan kebenaran firman Tuhan yang kita boleh baca bersama-sama. Saya memberi judul Hidup dalam Ucapan Syukur. Kalau kita berbicara tentang ucapan syukur, mungkin sering kali kita dengarnya, bahkan sering kali dikhotbahkan. Tetapi ucapan syukur juga sangat sulit untuk kita lakukan. Mungkin Bapak Ibu dalam tahun lalu atau dalam menjalani tahun ini, mungkin beberapa kali mendengar khotbah ucapan syukur, nasihat harus mengucap syukur dalam segala hal. Bahkan di dalam 1 Tesalonika pasal yang ke-18, 1 Tesalonika ayat pasal yang ke-5, ayat yang ke-18 mengatakan, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah bagi kamu. Nah, Bapak Ibu, kita belajar hidup dalam ucapan syukur. Semakin sering diucapkan, semakin sulit juga kita lakukan. Yang menarik bahwa di dalam Alkitab kita sering kali mengulang kata ucapan syukur. Kalau Bapak Ibu lihat di dalam tulisan-tulisan Paulus, dia memulai suratnya dengan aku mengucap syukur kepada Allahku. Di suratnya 1 Korintus juga dia katakan aku mengucap syukur. Roma juga demikian. Di setiap suratnya dia selalu katakan aku mengucap syukur kepada Allahku. Mengapa ucapan syukur ini melekat di dalam kehidupan Paulus? Dan ini juga terlihat di dalam perjanjian lama, bagaimana cara Daud bersyukur kepada Tuhan. Kalau kita lihat konteks pasal yang ke-17, kalau Bapak Ibu pulang dari sini bisa membaca ayat yang pertama sampai ayat yang ke-15. Di sini Raja Daud meminta kepada Tuhan. Dia katakan di ayat yang pertama, setelah Daud menetap di rumahnya, berkatalah ia kepada Nabi Nathan, lihatlah aku ini diam di rumah kayu aras, padahal tabut perjanjian itu ada di bawah tenda-tenda. Jadi Raja Daud ini berkeinginan untuk mendirikan yang kita kenal sebagai bait suci. Tetapi yang menariknya di ayat keempat, firman Tuhan berkata, pergilah katakan kepada hambaku Daud, beginilah firman Tuhan, bukanlah engkau yang mendirikan rumah bagiku untuk didiami. Jadi Daud lagi meminta kepada Tuhan. Dan kalau kita lihat permintaannya kepada Tuhan itu baik ya. Dia ingin mendirikan sesuatu bagi Tuhan. Tapi Tuhan katakan bukan engkau Daud yang mendirikan, tapi melainkan keluarga atau keturunanmu. Sebagai manusia, apalagi Daud ini seorang raja,
Ketika kita meminta sesuatu kepada rakyat atau kepada pegawai, harusnya semuanya dikabuli. Tapi Tuhan, walaupun Daud sebagai raja ketika dia meminta kepada Tuhan, Tuhan bilang bukan kamu. Tapi respon Daud ini unik. Respon Daud ini menjadi pelajaran buat kita. Dia masuk, dia bilang kepada Tuhan, siapakah aku ini ya Tuhan Allah, dan siapakah keluargaku sehingga Engkau membawa aku sampai sedemikian ini. Jadi kalau kita mau hidup di dalam ucapan syukur, bagaimana cara kita hidup dalam ucapan syukur? Yang pertama yang harus kita ingat adalah mengingat kebaikan Tuhan, mengingat penyertaan Tuhan, mengingat anugerah Tuhan dalam hidup kita. Itu terlihat jelas di ayat yang ke-16, 17, 18 sampai ayat yang ke-19. Itu terlihat jelas bahwa ketika Tuhan tidak menjawab, ketika Tuhan tidak mengizinkan Daud, dia katakan kepada Tuhan dalam ucapan, dalam doanya, Tuhan siapakah aku ini? Dia tahu persis bahwa dia ini dulu seorang penjaga kambing domba. Tuhan sudah angkat dia, Tuhan sudah pelihara dia, bahkan Tuhan sudah menolong dia dari kejaran Saul. Kita lihat di dalam cerita di dalam 1 dan 2 Samuel. Itu bagaimana Daud mengingat kembali, kalau bukan Tuhan, aku tidak ada sampai hari ini. Kita seringkali melupakan ini ya, Bapak Ibu jemaat Tuhan. Terkadang saya juga seringkali lupa ketika saya dalam pergumulan. Saya tidak berfokus kepada Tuhan, melainkan saya berfokus kepada diri saya sendiri. Saya berfokus kepada permasalahan sehingga sulit saya untuk melihat apa rencana Tuhan. Ketika kita dalam pergumulan, ketika kita dalam masalah, hidup persoalan, kita harus percaya dan kita harus mengingat kembali bagaimana Tuhan sudah tolong kita pada pergumulan yang lalu. Tuhan juga akan tolong kita pada masa yang akan datang, bahkan pada hari ini. Amin. Bapak Ibu jemaat Tuhan, mengapa kita harus mengingat kebaikan Tuhan? Mengapa kita harus terus mengingat dan tidak boleh melupakan perbuatan-perbuatan Tuhan di dalam hidup kita? Karena iblis tahu, iblis mengambil kesempatan itu untuk merusaki pikiran kita, ingatan kita dengan kesalahan kita, dengan kegagalan kita, dengan pergumulan kita. Iblis memakai itu membuat kita terintimidasi sehingga sulit kita untuk melihat atau mengingat kebaikan Tuhan. Jadi di dalam Mazmur katakan, kita buka di dalam Mazmur nomor 77 ayat ke-12. Aku hendak mengingat perbuatan-perbuatan Tuhan. Ya, aku hendak mengingat keajaiban-keajaibannya dari zaman purbakala. Saya tidak tahu apa yang menjadi pergumulan Bapak Ibu saat ini, apa yang menjadi sukacita Bapak Ibu saat ini. Tetapi dalam segala keadaan, dalam 1 Tesalonika katakan, mengucap syukurlah dalam segala hal. Jadi ucapan syukur kita itu bukan pada saat kita merasa sukacita saja atau kita merasa duka cita, tapi dalam segala hal Tuhan mau ucapan syukur itu dinaikkan, ditujukan kepada Dia. Amin. Sehingga dikatakan, saya ulangi ya, pernahkah kita berkata dalam doa kita kepada Tuhan, kita berkata, Tuhan siapakah aku ini dan siapakah keluargaku? Kalau kita ingat kembali, kita lihat ke belakang bagaimana perbuatan Tuhan sampai kita ada hari ini, kita akan berkata, Tuhan siapakah aku ini yang Tuhan jaga sedemikian rupa, yang Tuhan pelihara sedemikian rupa, yang Tuhan berkati sedemikian rupa. Kita, kalau kata dunia ya, ingatlah kesalahan orang lain itu. Tapi kata Tuhan, ingatlah perbuatan-perbuatan ajaibku. Bapak Ibu jemaat Tuhan, saya memasuki gereja berjemaat di sini itu mulai saya semester 2 tahun 2017 ya, tahun 2017.
Dan saat ini juga saya semester 2. Saya terus mengingat khotbah Bapak Gembala itu diulangi. Ada satu dalam khotbahnya itu yang dia terus ulangi. Saya tidak tahu apakah Bapak Ibu perhatikan, tapi Bapak Gembala selalu ulangi dalam khotbahnya beberapa kali selama 4 tahun ini. 4 tahun lebih saya berjemaat di sini. Ada satu khotbah, dalam khotbahnya itu dia selalu selipkan hal tersebut, sehingga saya melihat bahwa Bapak Gembala tidak bisa melupakan bagaimana perjumpaannya dengan Kristus. Jadi dalam khotbah-khotbahnya, dalam beberapa kali khotbahnya, Bapak Gembala selalu ulangkan itu. Mungkin bagi kita jenuh atau kita bosan, karena kita akan tahu nih, oh ini alurnya pasti ke sini nih. Oh, karena kita udah dengar berapa kali. Tapi bagi Bapak Gembala itu suatu sukacita ketika dia mengingat kembali bagaimana penebusan Tuhan Yesus, perjumpaannya dengan Tuhan Yesus, itu menjadi perjumpaan yang indah. Sehingga itu diulangi ya. Kalau saya perhatikan sih, itu hal yang terus diulangi oleh Bapak Gembala. Mungkin dari beberapa kita sudah dengar, dan oh Bapak Gembala pasti ini nih ceritanya, ini nih. Bahkan kita udah tahu nih alur-alurnya. Terkadang ya. Tapi dari 1 Tawarik ini, khususnya pasal yang ke-17 ayat yang ke-16, Daud mengajarkan kepada kita satu hal yang kita tidak boleh lupa. Siapakah diri kita ini? Kita adalah orang yang berdosa, orang yang telah ditebus, orang yang telah diselamatkan, dan orang yang telah diangkat menjadi anak Allah. Itu hal yang kita tidak boleh lupakan dalam hidup kita. Saya tidak tahu secara persis bagaimana perjumpaan jemaat Tuhan dengan Yesus secara pribadi. Saya tidak tahu persis, tapi saya percaya dan saya yakin itu adalah perjumpaan yang indah dalam hidup Bapak Ibu jemaat Tuhan. Saya yakin sama saya itu perjumpaan yang indah, karena kita bisa menjadi anak-anak Tuhan, bisa menjadi milik kepunyaannya, karena kita telah ditebus oleh Yesus. Bapak Ibu jemaat Tuhan, dari ucapan syukur inilah, kalau kita mau mengucap syukur kepada Tuhan dalam segala situasi, kita harus terus mengingat kebaikan Tuhan. Itu yang tidak boleh kita lupakan. Kalau dunia berfokus kepada mengingat kesalahan orang lain, mengingat dosanya orang lain, mengingat hal-hal yang negatif, tapi Tuhan mengajarkan kepada kita, ingatlah aku dan bagaimana aku menebus engkau, sehingga ketika ada orang melakukan kesalahan kepada kita, kita mau mengampuni dia, karena kita ingat kita telah diampuni Tuhan. Kita bisa mengampuni orang karena kita percaya, kita ingat bahwa Tuhan terlebih dahulu mengampuni kita. Kita bisa mengasihi orang lain karena kita tahu dan kita ingat bahwa Tuhan terlebih dahulu mengasihi kita. Bagaimana mungkin kita tidak mau mengasihi sesama kita? Itulah menjadi perenungan bagi saya ketika saya belajar tentang kebenaran firman Tuhan ini. Juga saya pernah ceritakan di sekolah minggu. Saya pernah ceritakan bagaimana adik-adik anak sekolah minggu, ayo kita harus belajar kepada Tuhan, kita harus ingat-ingat perbuatan Tuhan. Ayo pertama sebutkan mengapa apa yang paling adik-adik berkesan di dalam hidup adik-adik. Yang katakan perjumpaan atau menyanyi kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, Tuhan sudah menjaga keluarga saya. Anak-anak dengan begitu polosnya mengatakan bahwa ucapan syukur itu karena Tuhan selalu menolong dia. Anak-anak itu menjadi kayak teguran bagi saya ketika anak-anak begitu mudah bersyukur kepada Tuhan. Mengapa kita ya semakin dewasa, semakin mau mengenal Kristus, seakan-akan sangat sulit untuk mengucap syukur karena kita terlalu berfokus pada diri kita berfokus kepada egois kita berfokus kepada orang lain, sehingga kita sulit untuk mengucap syukur. Jadi, saya ulangi, bagaimana cara kita hidup dalam ucapan syukur? Yaitu kita mengingat kebaikan Tuhan di dalam hidup kita. Ketika kita telah mengingat kebaikan Tuhan, hal yang ada dalam diri kita, poin yang kedua dalam hidup ucapan syukur, yaitu memuliakan Tuhan. Itu terlihat di dalam ayat yang ke-20 sampai ayat yang ke-22. Saya akan membacakannya. Ya Tuhan, tidak ada
yang sama seperti Engkau dan tidak ada Allah selain Engkau menurut segala yang kami tangkap dengan telinga kami. Dan bangsa manakah di bumi seperti umat-Mu Israel yang Allahnya pergi membebaskannya menjadi umatnya untuk mendapat nama bagimu dengan perbuatan-perbuatan yang besar dan dahsyat, dan dengan menghalau bangsa-bangsa dari depan umat-Mu yang telah Kau bebaskan dari Mesir. Engkau telah membuat umat-Mu Israel menjadi umat-Mu untuk selama-lamanya, dan Engkau ya Tuhan menjadi Allah mereka. Ketika Paulus, saya ini selalu Paulus. Ketika Daud mengingat kebaikan Tuhan di dalam doanya, mengingat dan naikkan ucapan syukur, dia tahu harus memuliakan siapa. Dia boleh ada menjadi raja, dia tahu itu karena siapa, itu karena Tuhan. Jadi dia memuliakan Tuhan. Dia katakan tidak ada Allah selain Engkau. Dari semua telinga yang kami tangkap, yang kami dengar, yang kami lihat, tidak ada Allah lain sama seperti Engkau ya Yesus. Nah, Bapak Ibu jemaat Tuhan, terkadang ketika kita merasa diri kita baik-baik saja, ketika kita merasa hidup kita, keluarga kita aman-aman dan diberkati Tuhan, terkadang kita berkata itu semua karena saya, itu semua karena kekuatan saya, itu karena kehebatan saya. Kita tidak memuliakan Tuhan karena kita berpikir itu semua karena saya. Kalau dalam istilah politik itu, dari rakyat untuk rakyat, bagaimana sih? Dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Coba bandingkan, dari saya, oleh saya, dan untuk saya. Padahal itu semuanya dari Tuhan. Dari Tuhan, oleh Tuhan, dan untuk saya. Terkadang kita seperti itu. Jadi ketika kita dalam keadaan baik-baik saja, keluarga kita selalu dijaga, pekerjaan kita diberkati, kita berkata, itu karena saya. Itu karena kepintaran saya. Itu karena kecerdasan saya. Itu karena saya. Kita renungkan, banyakkah dalam doa kita ya, sebenarnya tidak ada salahnya di dalam doa kita meminta kepada Tuhan. Nggak ada yang salah, karena Tuhan dalam Alkitab juga mengajarkan mintalah kepadaku. Tapi pernahkah kita mau mengembalikan kemuliaan itu hanya bagi Tuhan? Kita berkata, Tuhan semesta alam, Allah yang menjadikan langit dan bumi, yang kami punya, yang saya punya, yang keluarga saya punya saat ini, itu dari Tuhan. Itu milik Tuhan. Terkadang kita ingin seperti ingin membanggakan diri di hadapan manusia, ingin membanggakan diri di hadapan orang-orang lain untuk menunjukkan siapa saya. Tapi pernahkah kita merenungkan waktu kita, Tuhan, biarlah lewat hidup saya orang lain bisa melihat kemuliaan Tuhan. Orang lain bisa menikmati berkat yang Tuhan berikan kepada saya, dan orang lain juga mau menikmati, sehingga Tuhan, kami sama-sama memuliakan Tuhan. Bapak Ibu jemaat Tuhan, dosen saya pernah memberi ilustrasi seperti ini. Ada 10 pisang. Ada 10 pisang. Jika saya makan sendiri, dosen itu katakan, jika saya makan sendiri, saya kenyang dan saya memuliakan Tuhan. Saya sendiri. Tapi jika saya membagikan itu kepada misalnya pada Bapak Gembala, Bapak Kareza, semua Kak Gisel, gitu, saya bagikan gitu. Jadi kami ini dapat satu-satu gitu. Saya nggak tahu waktu itu, mungkin mereka saat merasakan lapar atau bagaimana, saya tidak tahu. Waktu mereka menikmati itu, mungkin yang kita lakukan sederhana, tapi dia bersyukur, Tuhan terima kasih, Tuhan telah menjawab doa saya melalui orang lain. Dan sama-sama mau memuliakan Tuhan. Jadi bukan saya saja yang memuliakan Tuhan, tetapi bisa jadi ada 9 atau 8 orang yang memuliakan Tuhan. Itu sebabnya dikatakan harus menjadi terang dan garam dunia, sehingga kita sama-sama memuliakan Tuhan. Bukan kita saja, harusnya sebagai orang Kristen hidup kita tuh membawa terang, seharusnya. Tapi terkadang
kita malah menjadi batu sandungan. Kita malah menjadi tidak menjadi berkat bagi orang lain tanpa kita sadari, maupun kita sadari. Seringkali dalam perjalanan hidup kita lakukan hal itu. Saya demikian juga sering. Dari hal inilah kita belajar bahwa memuliakan Tuhan itu harusnya kita lakukan dalam hidup kita. Apa yang kita punya, apa yang kita miliki, itu bukan dari kita, melainkan dari Tuhan. Keluarga kita sehat, orang tua kita sehat, pendidikan kita baik, pekerjaan kita diberkati, itu semua karena Tuhan. Sehingga waktu hal-hal yang luar biasa terjadi dalam hidup kita, kita tidak menjadi sombong. Tetapi kita tahu bahwa itu semua dari Tuhan. Ketika kita memuliakan Tuhan, yakin dan percayalah, kita menjadi hidup seorang yang tidak sombong, karena kita tahu Tuhanlah pemilik segalanya. Yang poin yang ketiga, yang terakhir, ketika kita mengingat, ketika kita memuliakan Tuhan, ada hal yang harus yang seharusnya terjadi dalam hidup kita, yaitu kita mengimani janji-janji Tuhan. Kita mengimani janji-janji Tuhan. Di dalam ayat yang ke-23 dikatakan, dan sekarang ya Tuhan, diteguhkanlah untuk selama-lamanya janji yang kau ucapkan mengenai hamba-Mu dan mengenai keluarganya, dan lakukan seperti yang kau janjikan itu. Ini iman Daud ya. Iman Daud bahwa dia tahu ke depannya, walaupun dia tidak hidup pada masa yang akan datang nanti, dia tahu bahwa Tuhan akan memelihara janji itu. Tuhan akan menepati janji yang seperti yang Tuhan ucapkan kepada dia. Dia mengimani itu. Itu juga terlihat di dalam ayat yang ke-27. Sebab apa yang Engkau berkati ya Tuhan, diberkati untuk selama-lamanya. Ketika Daud mengimani janji ini, dia yakin bahwa kehidupannya dipegang oleh Tuhan. Kehidupannya dikendali oleh Tuhan. Dia mengimani itu. Nah, pertanyaannya, ketika kita sebagai orang percaya melakukan kesalahan, itu sering terjadi dalam hidup kita. Baik sekarang maupun esok atau kapan, kita akan melakukan kesalahan itu. Pertanyaannya, apakah Tuhan tidak menepati janjinya dalam hidup kita? Pertanyaannya, kita berbuat dosa. Apakah Tuhan tidak akan menepati karena kita telah berbuat dosa? Tuhan tetap menepati ya. Jadi kita lihat bagaimana Tuhan menepati janji itu dalam kehidupan Daud. Bapak, Ibu, jemaat pasti tahu dosa yang Daud lakukan, yaitu perzinahan bersama dengan Batseba. Dia lakukan itu. Dia tahu bahwa itu dosa, tetapi keinginannya, ketidaktaatannya kepada Allah sehingga dia melakukan hal tersebut. Apakah Tuhan sudah langsung, Daud, saya sudah janji sama kamu yang lalu-lalu, jadi saya batalkan karena kamu telah melakukan dosa yang begitu besar, atau dosa yang bukan besar, semua dosa, maksudnya dosa yang seharusnya tidak dilakukan. Apakah Tuhan berkata demikian? Tidak. Tetapi kita lihat bahwa Tuhan tetap memelihara janjinya. Jadi janji Allah itu setia dalam ketidaksetiaan kita. Janji Allah itu sekali lagi setia di dalam ketidaksetiaan kita. Janji Allah tidak bisa dibatalkan dalam hidup kita ketika kita tidak setia, karena kita lihat bahwa Tuhan tahu kita manusia yang berdosa, kita manusia yang terus berjuang dalam kedagingan kita. Dia tahu. Oleh karena itu dia mengutus Roh Kudus untuk menjadi bagian dalam hidup kita, sehingga kita dapat melawan hal-hal yang demikian. Tapi dalam menjalani kehidupan, tentu kita tidak terlepas dari kesalahan. Hal itu terjadi dalam hidup kita ya. Itu seringkali terjadi dalam hidup kita. Tapi sekali lagi,
janji Tuhan yang setia dan janji Tuhan yang akan digenapi itu tidak akan batal atau tidak akan tidak akan terlaksana karena ketidaksetiaan kita. Karena Allah tidak mengukur ketidaksetiaan kita untuk menggenapi janjinya. Tapi balik lagi dalam hidup kita, apakah sebagai orang Kristen kita terus mau melakukan atau mau berkompromi dengan dosa? Itu balik dalam hidup kita. Kalau kita katakan kita senang hidup dalam dosa, menjadi pertanyaan besar adalah betulkah kita itu berbalik kepada Tuhan? Kalau kita berbalik kepada Tuhan, kita tidak mau hidup di dalam dosa. Karena kita tahu kita adalah anak-anak Tuhan, anak-anak yang telah dimenangkan, bukan anak-anak gampangan seperti Ibrani katakan, melainkan anak-anak yang Tuhan telah selamatkan dalam hidup kita. Demikianlah kebenaran firman Tuhan yang saya boleh sampaikan, saya boleh sampaikan kepada Bapak Ibu jemaat Tuhan. 3 hal yang kita boleh ingat, 3 hal yang kita lakukan dalam hidup kita. Ketika kita mau mengucap syukur dalam segala hal, ketika kita mau hidup dalam ucapan syukur, yang pertama kita harus terus mengingat kebaikan Tuhan. Yang kedua, kita dalam hidup kita memuliakan Tuhan bukan kepada diri kita sendiri, tapi kepada Dia yang tertuju. Dan yang ketiga, kita harus mengimani janji-janji Tuhan. Itulah renungan firman Tuhan yang saya boleh bagikan kepada jemaat Tuhan. Untuk menutup firman Tuhan, saya mengundang pelayan. Kita akan nyanyikan lagu Ku Bersyukur Bapa. Banyak hal yang Tuhan telah buat dalam hidup kita, rancangannya itu indah dan akan terjadi di dalam hidup kita. Kita mau bersyukur kepada Tuhan karena Dialah yang layak menerima ucapan syukur kita. Banyak yang kau
ini. Kami mau bersyukur kepada Tuhan, karena Engkaulah Allah yang telah menjaga kami. Engkaulah Allah yang telah melindungi setiap pribadi kami, bahkan keluarga kami, Tuhan. Seringkali kami melupakan perbuatan-perbuatan ajaib-Mu. Seringkali kami mengabaikan hal itu, Tuhan. Tapi pada kesempatan hari ini, Tuhan, kami diajarkan bagaimana kami harus terus mengingat kebaikan Tuhan itu di dalam hidup kami. Kami mau hidup kami memuliakan Tuhan, dan kami mau mengimani setiap janji-janji Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus buat kebenaran firman Tuhan ini. Biarlah firman Tuhan ini menjadi pedoman dalam hidup kami, jadi langkah dalam setiap perjalanan hidup kami, ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau memberkati jemaat Tuhan. Biarlah urapan Roh Kudus menjadi bagian mereka, sehingga mereka boleh memahami kebenaran firman ini, Tuhan. Ketika kami memahaminya, Tuhan, kami boleh melakukannya dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa kami, inilah ucapan syukur kami. Kami naikkan hanya di dalam nama Anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, mari lambaikan tangan yang diberkati pada hari ini. Haleluya. Kita akan memberikan persembahan sambil Bapak Ibu jemaat Tuhan bersyukur. Terima kasih kepada hamba-Nya Evangelis Nia yang telah menyampaikan firman Tuhan pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Juga kepada kehadiran Bapak Ibu jemaat Tuhan semuanya pada hari ini, Tuhan Yesus memberkati. Ibadah hari Minggu, ibadah sekolah Minggu dilaksanakan di sore hari pukul 4 sore sampai selesai via Google Meet. Jadi nanti linknya akan di-share oleh Miss Nia melalui grup Jarkom dan juga grup sekolah Minggu. Dan kembali kita akan beribadah di tempat ini dan akan ada perjamuan kudus dan kita akan dilayani oleh hambanya Bapak Pendeta Franz Joseph. Bapak Ibu dapat mengikuti dan sekian pengumuman. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan berdoa bersyafaat. Saya minta kepada hambanya Pendeta Lica Mahasi pimpin kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Bersyukur kepada Tuhan membawa kami hari ini di minggu terakhir bulan Februari 2021 ini.
Kami boleh beribadah, kami boleh memuji, meninggikan Tuhan, mendengarkan firman Tuhan. Berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan pesan Tuhan, berkati dia dengan urapan yang baru, menyatakan kuasa-Mu, menyatakan mujizat-Mu, nama Tuhan dimuliakan. Dia di dalam studinya, Tuhan memberkati buat dia berhasil dan semua keperluan kebutuhannya Allah mencukupinya. Itu bungkus dia dengan buat kuasa-Mu. Bahkan masa depannya kami percaya Tuhan menyediakan masa depan yang penuh harapan. Terima kasih Tuhan, berkati kehadiran jemaat-Mu hari ini. Kalau ada yang datang dengan berbagai pergumulan, kami percaya lewat ibadah siang hari ini, jawaban yang pasti kami sudah terima. Yang sakit kami percaya Tuhan sudah menyembuhkannya. Kalau dalam kelemahan Tuhan kami percaya kami dikuatkan. Ada pengharapan di dalam Kristus Yesus. Kami percaya kami pulang kami membawa pengharapan itu dalam kemenangan. Jawaban yang pasti. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih berkati keluar masuk kami Tuhan. Berkati rumah tangga kami, berkati pekerjaan kami, berkati anak-anak kami, suami dan istri. Kami yakin dan percaya apapun yang kami kerjakan keluar tangan keluarga kami dibuat Tuhan berhasil. Berkati Bapak Gembala sebagai Kepala Sidang, Tuhan memberkati dalam pelayanannya Tuhan menyatakan kuasa dan urapan yang selalu baru. Kami percaya pimpinan Allah, tuntunan Allah tetap sempurna. Kesehatan, kekuatan, panjang umur, kesehatan yang baik Tuhan memberkatinya. Kedua tangannya yang bekerja Tuhan pun juga berkati. Istri dan anak-anak semua diberkati Tuhan. Bahkan semua anak-anak, apa yang mereka usahakan, apa yang mereka sedang kelola dan kerjakan, dalam nama Yesus Engkau tetap memberkati. Sehingga Tuhan Yesus, keluarga ini tetap terus diberkati oleh Tuhan. Dan puji-pujilah ya Tuhan, persembahan umat-Mu hari ini, persembahan syukur dan persembahan tantangan dan persembahan perkeluhan, kami percaya Tuhan Yesus Engkau memberkati semuanya. Berkat-berkat yang berlimpah Tuhan terus menyatakan bagi kehidupan kami. Bapak Surgawi, pelayan Tuhan hari ini, Tuhan memberkati urapan yang baru tercurah bagi hidup mereka. Kami juga berdoa Tuhan buat ibadah minggu depan sebagai awal bulan Maret. Kami perjamuan kudus, Tuhan memberkati kesiapan umat-Mu, kesiapan jemaat-Mu. Kami percaya juga Tuhan Yesus, kami yang bertugas, khususnya Bapak Gembala yang melayani dan memimpin ibadah tersebut, Tuhan memberkati. Bapak Surgawi, kami juga berdoa buat kegiatan GB Anugerah di tempat ini, ibadah raya, bahkan ibadah sekolah ini. Tuhan campur tangan, biar semuanya berjalan sesuai dengan kehendak-Mu ya Tuhan, dan merupakan persembahan yang berbau harum di hadapan Tuhan. Berkati bangsa negara kami Indonesia, biarlah penuh keamanan, dan kami percaya pemerintah kami diberikan roda akan Tuhan dan melakukan tugas tanggung jawab mereka sesuai dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Berkati Makassar di mana kami ada, kami percaya Makassar diberkati dari perekonomian, bahkan keamanannya Tuhan kunjung berkati, juga memberkati pemerintahan yang ada. Terima kasih Tuhan Yesus, kami percaya kota Makassar aman di dalam genggaman Tuhan sendiri. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami akan dipercaya juga Tuhan, seluruh rangkaian ibadah hari ini menjadi satu ukupan yang berbau harum di hadapan-Mu. Terpuji-pujilah Engkau ya Tuhan. Ini doa kami, ini syafaat kami yang kami sudah bawa di dalam berkat nama Tuhan Yesus yang menjadi kekasih jiwa kami. Haleluya. Amin. Sama jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri, kita mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Allah yang awal, yang akhir
Engkau sudah memberikan kesempatan kepada kami untuk datang bersyukur dengan memuji menyembah Engkau. Bahkan Engkau sudah memberkati pujian umat-Mu sehingga menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu. Dan firman-Mu juga menjadi remah dalam kehidupan setiap umat-Mu. Karena hamba-Mu percaya benih firman yang ditabur dari hamba-Mu tidak akan kembali dengan sia-sia, tapi sudah tertanam dalam dan bertumbuh berakar, sehingga umat-Mu menjadi pendengar dan pelaku firman-Mu, dan nama-Mu dimuliakan dalam kehidupan mereka. Dan hamba percaya janji-janji berkat-Mu tercurah bagi mereka. Saatnya izinkan hamba-Mu memohon berkat-Mu bagi jemaat yang Kau kasihi Tuhan. Mari umat Tuhan yang dikasihi Tuhan, angkat iman percayamu dengan mengangkat kedua belah tanganmu ke hadapannya untuk menerima berkat-Nya. Diberkatilah engkau di kota, berkatilah engkau di ladang, diberkatilah buah kandunganmu, adonanmu, bakulmu, bahkan keluar masukmu diberkati Tuhan. Dan apa yang sedang engkau usahakan, Tuhan berkati, sehingga engkau semakin naik dan tidak turun. Engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor, mulai pagi siang hari ini sampai kekal selama-lamanya. Yang percaya diberkati Tuhan, dilindungi, disertai, dan dipelihara Tuhan. Sama-sama kita katakan amin. Terima kasih Tuhan Yesus memberkati kita.